Alhamdulillahirabbil alamin. Summa sholatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Baikdoi, Ketua Umum Pengurus Pusat GMPI. Yang sama-sama kita hormati Bapak Insinyur Haji Aunur Rafiq. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Insinyur Ahmad Subagio, MAgR, PhD. Yang terhormat Mas Bima Yudhistira, MSc, dan pembicara kita satu lagi yaitu Ibu yang terhormat Ibu Emma Umiyatul Husna, anggota DPR RI Komisi 4. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, sebelumnya kami mohon maaf karena terjadi sedikit kesalahan teknis dan alhamdulillah kita bisa lanjutkan ke acara kita berikutnya. Kemudian untuk lebih khidmatnya acara, marilah kita bertanam lagu, marilah kita sing-singkan lengan baju untuk bekerja sehari-hari. Untuk acara selanjutnya, saya ada sedikit pantun juga ini lagi-lagi. Baik. Pergi ke Pekanbaru naik kereta, di situ terlihat teh tarik di atas meja, enaknya dikasih gula. Untuk baik sebuah acara, baiknya kita dibuka dengan sepatah kata. Pergi ke Pekanbaru naik kereta, di situ terlihat kelok 9. Kepada Mas Awi, Ketua GMPI kita, waktu dan tempat kita persilakan. Kepada Mas Awi, persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para pengurus pimpinan pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia GMPI, baik yang hadir secara fisik di kantor DPP P3 maupun yang hadir secara virtual, serta para hadirin peserta webinar pada siang hari ini. Yang kami hormati para narasumber kita yang luar biasa, Bapak Haji Aunur Rafiq, ini beliau lulusan IPB dan malang melintang di dunia pertanian, tentu pertanian yang modern kalau beliau ini. Yang kami hormati juga ada Bapak Ahmad Subagio, guru besar ataupun akademisi dari Universitas Jember. Ada Mas Bima Yudhistira dari Direktur Celios, dan yang kami banggakan juga Ibu Emma Umiyatul Husna selaku anggota Komisi 4 DPR RI yang membidangi bidang pertanian. Hadirin yang berbahagia, tentu kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita bisa mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun di tengah keterbatasan, baik itu keterbatasan tempat dan waktu di era pandemi COVID-19 ini, tetapi kita tidak kehilangan produktivitas kita dalam artian mengkaji ataupun memperkaya keilmuan pengetahuan kita khususnya di bidang pertanian. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tadi pembawa acara sekaligus moderator Saudara Yogi Primadanu beberapa kali menyampaikan permohonan maaf. Saya juga atas nama pimpinan pusat juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan. Ya maklumlah, itu sering kali terjadi ketika virtual seperti ini karena kita memang sulit untuk mengkoordinasikan satu sama lain karena tidak dalam satu ruang yang sama, tetapi hanya di ruang virtual aja, sehingga ada kendala-kendala mungkin entah itu karena sinyal ataupun apa, jadi memang agak
problem. Kalau kata orang dapil saya, ya habis sih beli laptop, beli HP tidak sama sinyalnya gitu. Sinyalnya kan hilang-hilangan dikit gitu. Pada hari ini, bidang pertanian, PPGMPI mengangkat sebuah tema yang cukup menarik, pembangunan pertanian pasca pandemi COVID-19. Yang kita tahu semua, COVID-19 ini mengubah kita semuanya, mengubah cara kita berinteraksi. Ya, dengan kata lain, peradaban manusia di dunia itu berubah gara-gara COVID gitu. Yang dulu mungkin kita bersalam-salaman itu hal yang biasa, dianjurkan sebagai tanda bagian dari silaturahmi, kalau sekarang salam-salaman dihindari gitu. Termasuk juga tentang tata kelola niaga kita, termasuk juga di bidang pertanian juga, kemarin juga sempat mengalami berbagai kendala ya, khususnya di bidang perniagaan. Tetapi kalau di bidang pertanian saya juga tidak bisa membayangkan kalau misalkan petani waktu PSBB ataupun PPKM dilarang beraktivitas, ya bisa-bisa kita tidak bisa mengkonsumsi kebutuhan pangan yang kita butuhkan kalau misalkan petaninya berhenti beraktivitas. Namun demikian, era pandemi COVID-19 ini juga membuka mata kita semua, mengharuskan kita semua beradaptasi dengan yang namanya teknologi informasi. Tak terkecuali mungkin di bidang pertanian gitu. Meskipun kalau kita lihat pertanian kita ini sudah didorong dengan pendekatan yang modern, misalkan dengan adanya mekanisasi alat-alat pertanian kita untuk menggantikan tenaga manusia yang semakin hari semakin langka untuk mendapatkan tenaga manusia dan juga semakin mahal gitu. Nah, konteksnya terkait dengan webinar kali ini, bagaimana kita memotret pembangunan pertanian kita itu setelah pasca COVID-19. Hampir pasti COVID-19 ini, kalau prediksi kami dan juga hasil pembincangan dengan teman-teman di bidang kesehatan, ya tidak bisa diterka kapan akan selesai gitu. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita melakukan adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Artinya apa? Yang namanya penyakit COVID-19 sampai sejauh ini, sepanjang pengetahuan kami itu belum ditemukan, ya dikatakan obatnya yang benar-benar mujarab. Semuanya kan berusaha untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita masing, termasuk juga menjaga kebugaran kita supaya tidak terinfeksi oleh virus. Maka kemudian kalau COVID selalu berevolusi menjadi varian-varian baru, varian Delta, varian Omikron, mudah-mudahan ini varian yang terakhir, tidak ada varian lagi, sehingga kita bisa beraktivitas kembali normal, tentu dengan penyesuaian kebiasaan yang baru. Nah, hadirin yang berbahagia, yang peserta webinar hari ini, meskipun ini sekedar iseng-iseng, teman-teman PPGMPI, alhamdulillah sudah 64 orang bergabung, dan tadi kita mencoba membiasakan tepat waktu. Jadi kami minta memang kepada panitia, ada atau tidak adanya peserta, banyak atau sedikit peserta, kalau cepat dimulai. Maka kemudian tadi jam 13.00 oleh panitia sudah dibuka, sudah dimulai, apalagi para narasumber kita ini sangat tepat waktu. Saya tadi pantau Pak Aunur, Pak Bagjo, dan Pak Bima dan Bu Emma itu sudah tepat waktu hadir sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh panitia. Saya kira baik ya, yang harus dipertahankan khususnya dari organisasi Badan Otonom P3, kita memberikan contoh yang baik bahwa anak muda pertama bisa disiplin waktu, bisa kreatif tanpa terhalangi oleh keadaan, dan juga tetap produktif menjalankan program-program kerja. Saya yakin bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati ikhtiar seperti yang disampaikan oleh Menteri Bappenas sekaligus Ketum P3 Bapak Suharto Mono Arfa. Setidaknya ini ikhtiar-ikhtiar kita untuk menambah pengetahuan kita semua, khususnya di bidang pertanian, pasca COVID-19 ini seperti apa arah pembangunan pertanian kita. Ini penting, saya kira, bagi teman-teman yang mayoritas mungkin GMPI terdiri dari para aktivis kampus, aktivis ormas kepemudaan, aktivis
ormas keagamaan, tapi tidak ada salahnya dan menurut saya wajib hukumnya untuk juga mengetahui tentang perkembangan pertanian, karena kebutuhan pangan itu ya menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kalau dulu mungkin perangnya, kalau kita lihat perang antar negara lebih banyak ya pertempuran senjata. Kalau sekarang pangan ini menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Coba saja misalkan terkait kebutuhan pangan, kita tidak usah mengekspor CPO misalkan ke negara-negara Eropa, ya kelabakan mereka. Begitupun Indonesia misalkan, impor gandum dari beberapa daerah di stop, ya tentu akan membuat kemahalan di harga-harga tertentu. Termasuk juga misalkan kebutuhan daging sapi kita yang masih disuplai dari negara-negara lain. Tentu kalau kemudian di-bench, tentu kita akan kelabakan. Jadi sebenarnya kalau perang ke depan itu ya lebih tergantung pada kebutuhan pangan ini, kecukupan kebutuhan pangan kita itu seperti apa. Maka kemudian sangat dimaklumi ketika Presiden Jokowi membuat semacam sentra pangan ya, food estate di Kalimantan Tengah hari ini, itu bagian dari untuk jangan sampai bagian dari antisipasi terhadap kebutuhan pangan kita. Jangan sampai pada 5 atau 10 tahun yang akan datang justru Indonesia mengalami krisis pangan. Itu yang tidak boleh terjadi. Maka pandangan-pandangan dari para praktisi seperti Pak Onur Raufik, dari para akademisi Pak Bagio, dari pengamat ekonomi Pak Bima, dan juga dari pengambil policy yang terlibat pengambil policy dalam hal ini Ibu Emma selaku anggota DPR sekaligus memiliki fungsi bidang legislasi yang membuat aturan mengenai tentang pertanian ke depan, dan juga bidang pengawasan, mengawasi bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pembangunan pertanian kita, dan yang terpenting memiliki fungsi anggaran, keberpihakan anggaran terhadap keberlanjutan sektor pertanian kita. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan ini kami harapkan teman-teman bisa menyimak sampai akhir, karena ini sangat jarang, tidak semua orang menguasai tentang ini, dan tidak semua orang berminat membahas ini. Menjadi akademisi di bidang pertanian itu tidak banyak gitu. Maka ini harus dijadikan momentum bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat saya dari GMPI untuk memaksimalkan forum ini, paling tidak setidaknya mendapatkan informasi terbaru. Kalaupun tidak terlalu paham tentang ilmu pertaniannya, paling tidak informasi terbaru dalam bidang pertanian itu penting untuk diketahui para generasi muda. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami ingin memompa semangat kawan-kawan pengurus GMPI, baik dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah maupun pimpinan cabang, bahwa ya GMPI itu selalu sanggup mengatasi tantangan dimanapun berada, tema apapun, tetap akan dihadapi oleh GMPI. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan hari ini, dan terima kasih juga kepada bidang pertanian PPGMPI yang sudah memfasilitasi kegiatan webinar pada siang hari ini. Selanjutnya atas nama pimpinan pusat, kami menyatakan webinar pembangunan pertanian pasca COVID-19 kami nyatakan dibuka dan bisa dilanjutkan serta terbuka untuk umum. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Awi atau Pak Awi. Semoga sambutan dari beliau dapat menjadi pemicu semangat kita dalam berdiskusi pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Ikan bawal tidak pakai bawang, ikan bawal dikasih sambal belacan. Tidak kenal, maka tidak sayang. Kalau tidak kenal, marilah kita kenalan. Alhamdulillah pada saat sekarang ini kita sudah hadir bersama kita para pembicara-pembicara yang tentu expert di bidang pertanian. Yang pertama yaitu adalah Bapak Profesor Insinyur Ahmad Subagio, PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Jember
Kemudian pembicara kedua adalah Bapak Insinyur Haji Aun Rafiq. Beliau adalah seorang praktisi di bidang agribisnis. Kemudian pembicara yang ketiga, ini juga nggak kalah terkenalnya, Mas Bima Yudhistira. Halo Mas Bima. Dan kemudian penutup nanti insya Allah kalau tidak ada halangan nanti itu Ibu Emma Umiyatul Husnah. Beliau adalah anggota Komisi 4 DPR RI yang membidangi bidang pertanian. Nah, mohon izin Bapak Ibu semua, untuk pembicara pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Profesor Ahmad Subagio, PhD, dengan subtema peran perguruan tinggi dalam mencetak SDM pertanian unggul, kreatif, dan inovatif. Mungkin ada sedikit idiom yang boleh kita angkat juga, Pak. Kalau tidak salah, Bung Karno pernah bilang bahwasanya kepanjangan dari petani itu adalah penyokong tatanan hidup Indonesia. Nah, tapi dari dulu kok petani kita ya begitu-begitu aja, Pak. Nah, ini gimana regenerasinya ke depan dan lain sebagainya macamnya. Sepertinya kalau generasi milenial hari ini, kalau mereka berpikir logis juga, waduh, almost have no future di bidang pertanian ini. Nah, ini gimana nih Pak, biar bidang pertanian kita senantiasa langgeng bahkan berkontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih kepada Bapak Pak Profesor Subagio. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat kepala atau ketua ya, mohon maaf. Ketua GMPI Pak Ahmad Baiduri, kemudian yang terhormat ini sahabat lama Pak Aun Rafiq, lama sekali saya banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman ketika bersama beliau. Jadi hari ini saya yakin saya menunggu-nunggu ini materi dari Pak Aun Rafiq. Mudah-mudahan kita bisa share bersama, insya Allah akan menarik. Kemudian juga ada Pak Bima dan Bu Emma ya, saya pernah ketemu Bu Emma. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi panjang lebar tentang pembangunan pertanian Indonesia saat ini. Kemudian juga Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati. Pertama saya alhamdulillah ya bersyukur begitu ya bisa diundang di GMPI ini, satu kebanggaan bagi saya karena saya tahu bahwa GMPI mempunyai jaringan yang luar biasa begitu. Jadi ketika menyampaikan satu ide di sini maka kita berharap jaringan dari GMPI ini yang nanti bisa bergerak begitu untuk kemudian merealisasikan apa-apa yang kita hasilkan dari pembicaraan jaringan bicara GMPI saya yakin mempunyai nilai yang sangat lebih. Apalagi kita nanti saling sharing gitu ya dengan para ahli dan dari sini saya akan banyak mendapatkan ilmu. Kemudian tadi yang salah sebenarnya sejak lama kita bahwa dasarnya petani itu selalu menjadi objek daripada pembangunan pertanian, padahal ini sebenarnya subjek. Dan kata tani ya itu adalah mengandung makna ya. Sekarang mengalami penyempitan begitu ya, mengandung makna sebenarnya adalah sebuah usaha. Jadi sebuah usaha begitu ya, usaha tentang budidaya ya. Itu adalah tani begitu ya. Jadi karena dia sebuah usaha, maka praktis sebenarnya penilaian petani itu sama dengan pengusaha gitu ya. Pengusaha yang bidangnya adalah
pertanian itu adalah petani. Dan kita tahu ya Pak Onur Raufik itu sebenarnya juga petani begitu, ya karena pengusaha gitu ya. Nah, sayang sekali ada reduksi dari makna itu, penyempitan arti daripada petani itu, sehingga kalau kita bicara petani maka pikirannya adalah orang yang miskin, yang kemudian bergulat dengan lumpur dan seterusnya begitu ya, perbankan begitu ya. Ketika kita menilai petani itu praktis sangat jarang yang kemudian bankable begitu ya, padahal usaha gitu ya. Jadi manajemen pertanian itu manajemen yang sangat penting begitu ya di dalam usaha tani begitu. Nah, sayang sekali kita juga ilmu tentang manajemen pertanian saat ini tidak banyak berkembang gitu, di Indonesia. Ini ada problem-problem tersendiri dan penyempitan tadi yang tidak berkembang dengan baik. Sebelum itu saya izinkan share screen ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, tadi saya diberi amanah sebenarnya tentang generasi muda yang kemudian di situ tentang peran perguruan tinggi, tapi karena saya pikir bahwasanya tema ini jauh lebih penting bagi kita untuk saat ini dibicarakan, maka saya ganti seperti ini. Bahwasanya saya ingin memberikan penekanan bahwasanya pembangunan pertanian saat ini mengalami sesuatu pergeseran dalam makna pembangunan pertanian secara menyeluruh gitu. Karena apa? Karena basisnya adalah komoditi, bukan basis spasial. Jadi basis komoditi itu lah yang kemudian menjadikan kita menjadi sempit di dalam memaknai bagaimana itu pembangunan pertanian. Nah, kita akan bicara tentang paradigma pembangunan pertanian spasial, di mana ini penting bagi kita karena ini merupakan strategi pembangunan yang berkelanjutan, yang mana tentunya ini juga akan bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pemerataan kesejahteraan. Dan apa yang saya bicarakan sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu pasca terjadinya COVID-19, ya, new normal gitu. Nah, pertama adalah saya ingin share tentang betapa pentingnya pertanian, kehutanan dan perikanan ya dalam konteks B ya, bahwasanya dominasi daripada usaha pertanian kehutanan ini sangat tinggi begitu ya, bisa mencapai 15% ya. Jadi ini dominasi yang luar biasa begitu ya. Jadi 15% daripada PDB nasional kita itu disumbang oleh pertanian. Ini menjadikan betulnya pembangunan kita dalam konteks pertanian gitu. Kemudian 15% ini ya, kalau kita lihat nyerapan tenaga kerjanya itu adalah di angka 29% begitu. Jadi PDB-nya nilainya 14%, digunakan oleh 29%. Maka kalau dari hitungan ini, ya petani itu selalu di bawah rata-rata kan begitu ya, 14 dibagi 29% gitu. Dari data-data ini jelas memang petani kita ya miskin begitu ya, miskin tanda kutip ya, rata-rata adalah miskin karena dari sisi pembagian itu saja menunjukkan bahwa dia nggak berimbang. Padahal kalau kita lihat ya, selama pandemi ya, sektor pertanian itu menyerap tenaga kerja yang luar biasa dan tumbuh 2,2% selama ini. Artinya apa? Ketika terjadi pandemi, banyak sekali PHK terjadi, dan tenaga kerja yang berasal yang ada di kota turun kembali ke desa untuk menjadi petani. Berarti pertanian adalah bumper bagi penyerapan tenaga kerja. Ini menjadi hal yang unik begitu ya, bahwasanya ketika pembangunan pertanian itu terhambat kecil sekali begitu karena dia diminorkan, kemudian tetapi ternyata menyumbangkan penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi dan menjadi buffer bagi adanya pengangguran. Ini menjadi poin tersendiri yang mesti kita lihat nanti.
Kemudian kita lihat sekarang ya, bagaimana dengan Australia sebagai pembanding saja, gitu ya. Kalau kita lihat di Australia sebenarnya untuk sumbangsih ya pertanian di PDB mereka itu di angka yang cukup kecil sebenarnya di awal begitu, yaitu sekitar 3%. Ya, sekitar 3%. Itu apabila on farm, ya, on farm. Tetapi begitu diolah itu menjadi 12%. Jadi dari angka ini jelas menunjukkan bahwasannya kekuatan daripada pembangunan pertanian adalah nilai tambah, gitu ya. Dari bisa dimatikan ya, ada yang splatter begitu ya, yang lain mungkin. Ya. Oke, jadi Silakan, dari Pak Prof. angka 3% menjadi 12%, ini menunjukkan bahwa nilai tambah menjadi sangat penting begitu dalam pembangunan pertanian. Sama juga di Indonesia begitu ya, ketika kita hanya berbasis on farm gitu, produk-produk langsung kita gunakan dan tanpa olah terlebih dahulu, maka nilai tambah kita akan tidak dapat. Nah, ini penting sekali kita pahami di dalam pembangunan pertanian. Nah, kemudian selama terjadinya COVID-19, ada problem mendasar yang kemudian dihadapi oleh pangan dan pertanian ya. Karena ada pembatasan pergerakan. Bisakah audio yang lain dimatiin ya? Ini menggema begitu. Baik Pak Prof, Ya. silakan lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini selama COVID ada pembatasan pergerakan orang dan juga ada pembatasan pergerakan barang yang kemudian berdampak kepada ketahanan pangan dari global ya, ada tidak hanya di Indonesia gitu ya. Jadi dampaknya adalah supply chain yang terganggu, yang paling utama begitu ya. Salah satunya misalnya persoalan-persoalan logistik ya. Sehingga selama COVID ada beberapa krisis yang menarik. Yang pertama adalah krisis kesehatan tentu saja. Kemudian krisis kesehatan itu memicu dari krisis ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah krisis komoditi. Jadi harga komoditi sekarang di semua lini meningkat pesat. Selanjutnya juga diikuti kemudian ada krisis logistik. Gitu. Nah ini mega shift yang terjadi selama ini. Jadi ketika terjadi COVID ini ada banyak mega shift ya yang kemudian menjadi kita perlu untuk beradaptasi. Salah satunya adalah seperti saya sebutkan tadi, yaitu global supply chain yang mengalami disruptions. Nah ini apa konteksnya ya ketika COVID ya tahun 2020 pada parkir semua kontainer di satu titik begitu, dan kemudian ketika 2021 itu semua orang pada perlu begitu meningkat kebutuhannya, maka kontainer tadi menjadi pusing untuk kemudian didistribusikan dengan cepat, karena itu sekarang krisis logistik yang menjadi mendasar di situ. Ini memicu banyak persoalan begitu ya. Salah satunya adalah meningkatnya komoditi begitu ya. Jadi kalau kita lihat di FAO dari Food Price Index terlihat sekali bahwa selama COVID ini harga-harga menjadi sangat meningkat sekali begitu ya. Kira-kira secara global itu di angka 32%, tetapi angka ini semakin menjadi kalau kita lihat ya, dan kemudian tetap ya dari tahun 2021 masa Desember itu mencapai 133 atau 33% up begitu. Nah ini termasuk juga CPO yang kemudian Pak Unur dapat rezeki di situ gitu. Nah tapi tidak hanya begitu itu saja ya, kalau kita lihat ya bagaimana sekarang gula begitu ya, gula menjadi sangat mahal sekali. Nah ini menjadikan kondisi daripada ketahanan pangan nasional kita sangat terancam sekali begitu ya. Kalau kita lihat ya, banyak persoalan-persoalan yang mendasar yang disebabkan oleh disruption tadi gitu. Salah satunya sekarang lagi ngetren gitu ya, lagi ada persoalan yaitu harga minyak goreng yang mahal sekali, kemudian juga
harga gula yang mulai merangkak begitu. Dan tetapi syukur, kita wajib bersyukur bahwasanya pemerintah sangat baik sekali mengelola beras begitu ya, sehingga tidak banyak kenaikan tentang beras. Karena kita produksinya cukup tinggi begitu. Tapi yang kondisi-kondisi seperti di sini ada garlic gitu ya, gula, chili ya, kemudian telur ini mulai merangkak naik gitu ya. Ini dari data-data yang ada yang kemudian dibandingkan April 2020. Nah, ini menjadi penting sekali bagi kita untuk menyadari bahwasannya ya kita harus mempunyai sikap yang jelas terhadap kondisi ini. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa ketika harga menanjak, maka pemicunya sebenarnya juga adalah kita adalah net impor begitu ya, net impor untuk pangan begitu ya. Kita net importer untuk pangan, kecuali beras kita bersyukur ya, beras tidak banyak problem di situ, tetapi gandum itu kita besar sekali ya. Sekarang meningkat lagi tahun 2021, perkiraan kita adalah sekitar 11-12 juta ton. Nah, kemudian kita juga merasa bahwasannya persoalan ini dipicu oleh kondisi pembangunan pangan kita yang sejak lama ada kekeliruan begitu ya. Jadi sejak Presiden Soeharto gitu ya sampai sekarang ada paradigma pembangunan pangan yang keliru yang kemudian menjadikan kita menjadi pembangunan pertanian pangan itu menjadi sangat homogen. Kalau kita bilang pangan itu selalu bilangnya beras gitu ya. Nah, ini dari data-data kita menunjukkan itu gitu ya. Kalau kita mengatakan sumber protein nabati selalu kita bilang kedelai begitu ya. Padahal itu mestinya tidak begitu. Nah, sehingga persoalannya menjadi sangat fokus sekali kepada komoditi. Dan ketika komoditi itu bergejolak, maka ketahanan kita terhadap resilience kita terhadap gejolak tadi menjadi sangat rendah begitu. Nah, kita lihat misalnya ini adalah kondisi daripada sumbangan beras terhadap garis kemiskinan begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sini, maka sangat tinggi sekali beras itu menyumbang di perkotaan itu 21%, di pedesaan 29%. Apa artinya? Duit yang diterima, uang yang diterima oleh masyarakat begitu di pedesaan hampir sepertiga itu hanya digunakan untuk yang orang miskin ya, hanya digunakan untuk membeli beras karena saking mahalnya beras sebenarnya begitu. Nah, ini menjadi persoalan penting mestinya. Sebenarnya padahal mestinya jikalau mereka bisa mengolah komoditi-komoditi lain untuk menjadi pangan pokok, maka mereka tidak perlu mengeluarkan sebesar ini gitu ya. Mereka bisa mencari sumber-sumber pangan pokok yang equal dengan beras dalam konteks nutrisi yang harganya jauh lebih murah. Tetapi ketika mindset daripada masyarakat mengatakan bahwa kalau saya tidak makan beras itu berarti belum, kalau tidak makan nasi saya berarti belum makan, ini menjadikan ya beras menjadi diburu dan kemudian menjadi sumbangan terbesar, salah satu sumbangan terbesar dari dari kemiskinan. Nah, ini adalah perkembangan kualitas konsumsi pangan kita. Beberapa titik sudah menunjukkan ideal, gitu. Mohon maaf terjadi, ya, menunjukkan ideal karena karena kita menjadi membaik begitu, tetapi di beberapa titik juga menjadikan kita tahu bahwasannya konsumsi kita sangat tergantung sekali kepada padi-padian begitu ya, pada beras konteks ini. Ini harus kita tangani dengan baik begitu ya, sehingga orang semakin fokus pada salah satu itu. Nah, ketika kita hitung, ketika orang oke, kalau saya tidak makan beras berarti saya belum makan. Apa dampaknya gitu ya? Ini mumpung GMPI begitu ya, ini angkatan muda yang kemudian tahun 2045 insya Allah akan memegang peran penting dalam sejarah Indonesia. Maka di tahun 2045 kita diperkirakan orang Indonesia itu ada populasinya 311,6 juta begitu. Nah, kalau katakanlah dengan konsumsi per kapita beras itu adalah sekitar 105 kilogram, maka kita sampai tahun 2005 akan butuh lahan padi itu kira-kira sekitar 1,2 juta. Pertanyaannya, 1,2 juta hektar
Ya, ini dari mana kan gitu. Pertanyaannya kita akan dapat dari mana begitu. Apabila kemudian kita mendiamkan ini saja, berkembang dengan apa adanya begitu. Nah, jadi ketika itu terjadi, maka akan banyak hal yang mesti kita pikir ulang. Gitu. Berarti tahun 2045 kita ada problem besar di dalam pangan kita. Konstruksi pangan kita ada problem. Nah ini selaku generasi muda GMPB mesti mulai berpikir bahwasanya kita harus moving forward lah begitu ya, tidak hanya status quo sampai seperti ini tentang persoalan pangan kita. Gitu. Kita harus berpikir hal yang lain. Kemudian ada persoalan-persoalan juga yang mendasar di dalam konsepsi pangan kita, dalam konteks ini adalah beras ya. Beras ternyata konsepsi kita kalau tidak makan beras yang mutunya katakanlah di situ adalah beras putih ya, itu maka pulen dan wangi itu tidak bagus pada hal kesehatan. Tapi orang tidak mau kalau tidak makan seperti itu kan gitu. Nah ini menjadi problematika tersendiri bagi kita. Kenapa begitu? Karena ternyata beras-beras yang seperti itu mengancam kesehatan nasional ya, diabetes. Ya, jadi kalau kita makan beras dengan konstruksi seperti itu bahwa putih, pulen, kemudian kalau tidak wangi, nah beras yang berkarakteristik seperti itu dalam waktu 3-4 jam dia sudah diubah menjadi gula dengan cepat begitu. Nah, insulin bekerja berat. Nah, ketika itu terjadi insulin bekerja berat, maka diabetes akan muncul dan kita prevalensi diabetes kita itu terus meningkat. Nah, kemudian ada persoalan di lain itu, yaitu ada underweight, stunting, ya, kemarin kita bahas stunting di Kementerian Pertanian, ya, kita angka stunting kita tinggi sekali, begitu ya, sampai 30%, begitu ya. Sekarang sih sudah turun 27, tetapi angka 27 berarti lebih daripada 1/4 bayi kita itu adalah stunting, begitu ya. Stunting ini berarti ada problem di masa depan karena itu. Nah. Di Global Food Security Index saat ini yang baru keluar ya menunjukkan Indonesia itu adalah turun begitu ya di angka 69 ya 69 ya kita kalah dengan El Salvador misalnya, Ekuador, Bolivia, Filipina begitu, kita masih kalah gitu ya. Kalau kita lihat problem kita sebenarnya di mana di situ ya, ini adalah problem kita ya. Ya, kalau dilihat di situ angka 69 itu sumbangannya paling besar adalah di natural resources dan resilience. Ya, karena penggunaan daripada air yang demikian besar terhadap beras. Beras itu 1 kilo beras itu membutuhkan ya minimum adalah sekitar 2.500 ya, bahkan beberapa ahli mengatakan itu sampai 5.000 gitu ya, liter gitu ya. Padahal 1 kilo loh. Nah, karena itulah maka resilience daripada sumber daya alam kita itu menjadi problem di situ dan dinilai ada problem di situ. Nah, ini yang mesti kita lakukan. Nah, kemudian juga sekarang itu lahan pertanian kita ya itu turun setiap tahun itu adalah 47.500 hektar ya, 47.000 ya, 47.500 hektar begitu itu turun. Ya, jadi turun terus begitu. Kenapa? Ada konversi lahan pertanian begitu ya. Ketika konversi lahan pertanian terjadi khususnya di Jawa yang sangat subur. Nah, kalau kita lihat ini bukan hanya problem daripada lahan yang turun sehingga produksi turun ya, luasan lahan turun, tetapi juga ada problem yang lain yaitu produktivitas yang turun juga di lahan ini. Kenapa begitu? Karena kalau terjadi begini jalur irigasi dan seterusnya itu akan kemudian turun terhambat begitu sehingga produktivitas turun. Kemudian juga jalan usaha tani begitu ya karena diblok oleh perumahan misalnya nggak ada jalan usaha taninya maka ongkos daripada petani untuk memproduksi itu juga akan naik. Nah ini problem yang kita hadapi. Nah selain itu sejak zamannya SBY misalnya tentang program Raskin begitu ya. Ini menjadikan orang semakin berpikir tentang beras. Yang dulu orang tidak makan beras menjadi semuanya makan beras begitu karena Raskin begitu ya. Ini contoh bagaimana di Maluku Tenggara ya orang hilang tidak makan singkong lagi tetapi mereka makan
beras ketika itu. Padahal di Maluku Tenggara tidak dihasilkan beras, begitu. Ya, tanahnya sangat tidak subur. Ya, bagaimana kalau kita kemudian paksakan mereka makan beras, berarti mereka harus impor. Nah, ini problem kita karena kita sangat fokus sekali kepada komoditi. Nah, komoditi yang lain selain beras adalah kedelai. Ya, kita selalu fokus pada kedelai, padahal kedelai ini bukan tanaman tropis, begitu ya. Produktivitas kita dibanding Amerika jauh sekali sehingga tidak kompetitif. Dan kita sekarang berkembang kebutuhannya. Kenapa? Seluruh masyarakat dipaksa makan tempe, gitu. Bukan dipaksa ya dalam tanda kutip ya. Didorong untuk makan tempe. Gitu ya. Promosi tempe itu besar sekali dan ada penyempitan arti tempe ini. Begitu ya. Kalau tempe itu bahasa itu sebenarnya kan makanan Jawa, begitu ya. Mestinya artinya adalah itu adalah kata kerja yang berarti fermentasi ya. Jadi bahan dasarnya apa saja? Boleh dari jagung, boleh dari kacang koro, boleh dari kelapa dan seterusnya. Itu adalah tempe, begitu ya. Nah, ada penyempitan arti sehingga kalau kita bilang tempe sekarang adalah dari kedelai, padahal tidak. Nah, ini memicu memicu daripada kebutuhan tempe kita. Kalau kita lihat grafiknya selalu meningkat sangat tinggi sekali, begitu ya, sangat tinggi sekali. Dan kemudian ini angka impor terus meninggi sekali dan bahkan sekarang menyentuh di angka 2 juta ton lebih. Nah, dari paradigma yang terjadi tadi yang berbasis komoditi, pembangunan pertanian menjadi sangat eksklusif. Apa artinya? Komoditi-komoditi yang saya sebutkan tadi, ya beras, kemudian juga tempe, kedelai dan seterusnya, itu hanya bisa ditanam di daerah subur. Apa artinya? Pembangunan pertanian saat ini menjadi sangat terkonsentrasi di daerah subur, gitu ya. Sementara di daerah-daerah yang tidak subur, yang marginal, itu kemudian pembangunan pertanian kurang sekali. Apa akibatnya? TKI, TKW, ya banyak dari, mohon maaf, dari NTT, teman-teman NTT, kemudian karena tidak ada pembangunan pertanian di wilayahnya, pada keluar, pada urban dan kemudian bahkan menjadi TKI. Termasuk juga di daerah Jember, begitu, yang di daerah selatan, ya karena kering, begitu ya, kemudian pada menjadi TKI dan TKW. Nah ini problem kita. Nah, jadi pemerataan kita tidak. Nah kalau kita lihat. Bagaimana sebenarnya ongkos produksi beras, gitu ya? Kita terlalu mahal. Supply termonti matiin saya. Halo. Ya. Izin Prof. Bagio dipersingkat aja. Boleh. Presentasinya Pak, mohon maaf. Ya. Izin. Jadi ini kalau kita lihat ya, ongkos produksi beras itu mahal sekali. Jadi kita itu orang kaya begitu ya, karena makan beras. Jadi 1 kilo itu kalau kita hitung ya, ini tahun 2011 saya menghitung. Yang sekarang kalau kita hitung itu sebenarnya harga beras itu sampai 20.000 sebenarnya. Ya, karena ada subsidi kita bisa menjadi sekitar 11-12 ribu. Gitu. Padahal kita punya seperti ini ya. Kita punya seperti ini ya. Punya banyak sekali. Nah, banyak sekali. Jadi kalau kita lihat begitu ya, gejala ini sebenarnya peluang bagi semua orang begitu, termasuk bagi GMPI untuk kemudian membangun kesempatan begitu, bahwasanya segala sesuatu itu kan ada kurva S ini ya, ada peluang ya. Mohon maaf, ada tikungan, ya, ada persoalan, di situ muncul kesempatan dan di situ ada kesuksesan ya. Selalu kalau lomba itu tikungan itu yang menjadikan orang bisa menyalip ke orang lain. Nah ini peluang-peluang yang muncul yang karena ada sekarang setelah new normal, ada new society ya. Kemudian kita lihat peluangnya ini Pak Onorovic, saya yakin sangat bagus sekali bagaimana market data kemudian diolah oleh artificial intelligence, kemudian dari situ kita tahu food trend-nya seperti apa dan kemudian kita bisa berbisnis di situ ya. Ini contohnya ya, bisnisnya
non alergi munculnya karena ada isu-isu kesehatan, kemudian ini adalah frozen food ya, kemudian kita bisa tadi logistik ya persoalannya, sehingga stok data ini menjadi sangat perlu ya, market info dengan big data dan seterusnya. Nah ini jadi nanti kalau diperlukan saya bisa tersendiri. Ini ada inovasi yang perspektif di bidang pangan di era new normal ya, dikeluarkan oleh Rabobank. Ya, bahwa itu yang pertama ada functional ingredient yang terkait dengan kesehatan. Kemudian delivery ya, online delivery ya. Jadi kalau kita kerja misalnya saja di Buru Selatan ada hotong begitu ya, dikemas dengan baik, diproses dengan baik oleh GMPI sana, maka ada orang yang khusus memasarkan, maka bisa terjadi di situ. Kemudian local resource ini bahwa orang-orang yang sekarang bekerja di local resource itu bisa memasarkan dengan baik karena bisa online. Kemudian packaging ya menjadi persoalan, menjadi sangat penting karena moving akibat logistik tadi, maka sistem packaging menjadi sangat penting begitu. Dining in sekarang kan jarang sekali ya, take away menjadi penting. Nah, take away ini membutuhkan packaging yang bagus. Nah, food hygiene ya karena orang semua concern pada kesehatan menjadi sangat penting. Kemudian juga yang paling penting ada juga di sini, supply chain efisiensi. Nah, supply chain efisiensi kalau GMPI mau mengerjakan satu titik saja ya, misalnya katakanlah misalnya di situ tahu begitu ya. Kalau supply chain dibetulin oleh satu titik yang end to end begitu ya, maka ada yang GMPI orang yang menghasilkan kedelai, GMPI yang menghasilkan tahu atau tempe begitu, ada yang kemudian memproses menjadi frozen food atau yang kemudian warungnya muncul begitu. Tapi supply chain semua di dalam satu rangkaian, maka ini menimbulkan inovasi usaha yang tinggi. Ini contohnya ya tentang singkong karena saya sangat concern di situ karena waktu ya, kita nanti teruskan. Yang penting di sini, jadi ada hal penting begitu yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwasanya ketika kita tahu singkong itu punya ya peran yang penting gitu ya dalam kehidupan, maka kalau bisa GMPI mempunyai program tentang ketahanan pangan semesta di tiap desa begitu ya. Di situ ada lumbung keluarga didorong, munculnya lumbung desa didorong, kemudian lumbung daerah begitu ya. Ada 3 tipe ini lumbung yang saya sarankan, lumbung keluarga, lumbung desa, lumbung daerah begitu. Kenapa begitu? Karena lumbung keluarga zaman dulu sangat ketahanan pangan sangat bagus karena di atas dapur orang Jawa itu selalu ada pogo yang kemudian menyimpan itu, dan kemudian ini digunakan. Lalu dari mana asalnya bahan pangan itu? Yaitu dari kebun pekarangan dan kemudian pertanian urban. Bisa dikembangkan oleh GMPI begitu. Nah, caranya nanti bisnisnya seperti apa ada di bawah. Ini produk-produknya bisa misalnya kalau singkong ya, sing saras ya, nanti bagaimana teknologinya bisa saya ajarkan apabila kemudian dipandang perlu. Kemudian ada mokaf ya. Kemudian ini juga menarik ya. Dari penelitian kita dengan orang Australia begitu ya, singkong itu ditanam dengan lamtoro begitu ya. Untuk 1 hektar itu bisa menampung untuk 37 sapi, yang berarti 1 tahun dalam 1 hektar ya margin yang kita berdapat sekitar 107 juta. Jadi istilahnya adalah tanam singkong, panen daging, panen sapi, maksudnya begitu. Nah ini kalau GMPI mau mengadopsi konsepsi seperti itu menjadi sangat penting, apalagi kalau daerahnya Pak Unur ya, di daerah Pak Unur itu ya maksudnya yang sawit misalnya. Maka plasma misalnya, plasma petani-petani itu di tepian daripada sawitnya bisa ditanami kemudian lamtoro sebagai pagar. Kemudian juga sebelahnya itu disisipkan singkong gitu ya, dengan jarak tanam yang sangat rapat yang diproduksi khusus untuk pakan begitu. Jadi petani tanam sawit tetapi juga mereka akan menghasilkan singkong dan kemudian lamtoro dipakai untuk pakannya sapi. Ini sangat murah sekali. Kita sudah melakukan penelitian tentang itu. Kemudian ini yang kita dorong gitu, nasi lauk tempe vs singkong lauk telur, mana yang paling enak begitu ya. Nah, yang paling sebenarnya kalau kita lihat sehatnya sehat ini begitu ya. Ini harganya sama. Kalau kita hitung harganya sama. Ya. Nasi lauk tempe, ya, singkong lauk telur gitu ya. Sama-sama harganya kalau kita lihat. Orang pilih mana gitu ya. Padahal kalau kita lihat dari kesehatan maka singkong lauk telur ini. Nah, ini contoh usaha yang sukses ya dari singkong. Ada
D9 di Solo Tiga ya. Mereka ada frozen cassava, bisa di-browse di internet bagaimana kekuatan mereka. Nah, kalau kita lihat kekuatan daripada Pak Hardadi di sini apa, yaitu supply chain. Supply chain itu sangat jelas sekali bagaimana dia bahan baku bisa didapatkan, dia kebutuhan satu hari bisa sekitar 8 ton, dan kemudian satu kampung sekarang menjadi kampung singkong, baru diresmikan oleh Pak Menteri kemarin, gitu ya. Jadi singkong ini ada di Salatiga, ya, kampung singkong. Nah, ini juga teman kita dari Pak Muhdi, begitu ya. Ini keripik keripik singkong yang diekspor ke ke Korea dan ke Hong Kong, gitu ya. Beliau sukses karena dia melakukan segala sesuatunya tanpa ada waste, zero waste. Semua ada sapi, kemudian juga ada keripik yang sisa-sisanya, kemudian juga ada gaplek yang dikirim sebagai produknya. Nah, ini model bisnis singkong begitu, yang kalau GMPI mau jalan, kemudian untuk penyatuan daripada anggota begitu ya. Supplier singkong ini petani, berarti ada teman-teman GMPI yang tanam singkong begitu ya. Kemudian ada sisi pengolahan yang terpusat. Nah, kemudian di sini ada dapur di area, misalnya di sini katakanlah GMPI wilayah Jawa Timur begitu ya. Yang di sini adalah orang Bondowoso begitu ya. Di sini juga Bondowoso begitu, dia mengolah, dikirim ke dapur areal, jadi di sini adalah intermediate product begitu ya. Nah, baru kemudian ada rombong-rombong, gitu ya, ada rombong-rombong. Bisa dilakukan itu dengan baik, dan ini menjadikan penyatuan daripada seluruh supply chain. Dan kalau kita hitung, maka dengan supply chain yang bagus, yang saat ini ada problematik di COVID, ya begitu ya, karena urusan-urusan logistik, maka ini bisa tertangani. Dan ini adalah kunci kesuksesan daripada usaha saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya. Baik, terima kasih Pak Profesor Subagio. Aplaus untuk Pak Prof. Jadi selama ini kita mengalami salah paradigma ya Prof terkait pertanian ini. Ya. Sehingga kita lebih penyeragaman bahan pangan. Dan sebetulnya kita lebih baik untuk penganekaragaman pangan ya Pak Prof. Dan mungkin tadi dari paparan Pak Prof, sebenarnya kita punya kearifan lokal sendiri di Indonesia di berbagai daerah terkait bahan pangan, dan itu bisa kita olah dengan teknologi kekinian dan futuristik. Dan mungkin untuk pembicara kedua, kita minta kepada Bapak Aun Rafiq, beliau akan berbicara terkait prospek usaha bidang pertanian bagi generasi muda. Nah, ini penting nih Pak Aunur untuk memunculkan generasi-generasi petani milenial masa depan nih. Mohon motivasinya nih dari Pak Aunur selaku praktisi yang sudah makan asam garam di dunia bisnis pertanian. Pada Bapak Aunur, waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Baidowi sebagai Ketua Umum GMPI, kami sampaikan terima kasih. Juga yang terhormat Mas Bagio, sahabat, sudah lama sekali kita pernah bekerja sama dalam mengupayakan untuk membuat alternatif produk dari singkong, yaitu tepung mokaf di Trenggalek. Dan kepada pembicara yang lain, yaitu Mas, mohon maaf saya lupa namanya, dan Ibu Emma yang anggota Komisi 4 bidang pertanian. Ini saya termotivasi dengan data yang disampaikan oleh Pak Bagio tadi. Dan kebetulan materi yang mau saya sampaikan itu sudah saya tulis dan sinkron sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bagio. Jadi saya mungkin akan singkat saja sebagai praktisi akan menyampaikan beberapa pengalaman maupun pandangan-pandangan ke depan. Yang pertama saya ingin sampaikan di bidang pangan, yang kedua nanti di bidang perkebunan.
Untuk bidang pangan, saya akan menyoroti tentang beras. Tadi disampaikan oleh Pak Bagio bahwa beras itu akan memicu prevalensi diabetes Indonesia meningkat. Karena beras yang punel tadi, yang enak tadi, itu mempercepat dia berproses menjadi glukos. Sehingga kalau glukos ini ada di dalam darah, maka kerja pankreas untuk menghasilkan insulin akan berat. Oleh karena itu di Indonesia ini penyakit diabetes itu didominasi oleh penyakit diabetes tipe 2. Tipe 2 itu adalah karena salah mengelola makanan, ya. Salah mengkonsumsi untuk makanan. Nah, tipe 2 ini menjadi mayoritas. Sekarang kita tidak mengerti kenapa kita bisa menjadi diabetes. Itu karena makanan yang kita pilih, yang kita makan, memicu atau mempercepat proses perubahan dari karbohidrat menjadi glukos. Dan itu yang paling utama adalah karena beras. Nah, beras di Indonesia, tadi data dari Mas Bagio tadi, Indonesia sudah mulai membaik dan impor kita tahun lalu kalau nggak salah cuma ratusan ribu ton ya, nggak sampai jutaan, yang semula adalah berjuta-juta ton. Nah, di sini adalah suatu yang bertolak belakang. Kalau harga beras naik, maka pendapatan petani semakin miskin, semakin kurang. Tadi kata Pak Bagio datanya 29 something itu adalah untuk konsumsi, untuk beli makanan, bahan makanan saja. Artinya berbeda dengan yang ada di perkotaan. Nah, kalau misalnya harga beras diatur sedemikian rupa tidak mahal, maka petani tidak pernah bisa makmur. Karena harga berasnya murah, pendapatan petani juga tidak bisa naik. Nah, dengan kondisi saat ini bahwa kita sudah mulai membaik, impor beras kita mulai sedikit, mulailah dipikirkan untuk menanam beras yang punya nilai tambah tinggi. Beras apa itu? Pertama adalah beras yang punya nilai tambah tinggi itu adalah beras-beras yang kadar karbohidrat atau kalorinya rendah. Misalnya beras hitam. Ya. Beras hitam bisa ditanam di sini. Dan sekarang ada beras putih yang pulen yang kadar kalorinya rendah. Tapi harganya tidak murah, 1 kilo bisa 50.000. Hampir sama dengan beras hitam. Ya. Nah, ini sangat bagus sekali untuk orang-orang yang kena diabetes yang sekarang sudah di atas 10 juta orang. Dan ini juga akan meningkatkan pendapatan petani. Ya. Jangan sampai petani itu, konotasi petani itu adalah orang miskin, yang kotor. Ya. Pak Bagio tadi katakan kayak saya ini juga dianggap petani karena saya berpetani kelapa sawit dan juga saya berpetani membuat industri hilir untuk apel, yaitu apel saya proses menjadi cuka apel dan saya ekstrak sehingga apel itu cukup konsumsinya cukup diteteskan dan saya bisa membuat nilai tambah dari bahan baku ya, dari bahan baku misalnya 30.000 saya bisa jual, harga jual menjadi 300.000 dan laku ya, dan ada yang beli. Nah, proses-proses seperti inilah yang tentunya di komoditi beras dilakukan ya. Kemudian hortikultura yang sampai saat ini kita malah tidak bisa menjadi tuan rumah. Sayur mayur saja sudah impor di Cina. Ya, apalagi buah-buahan. Mulai dari supermarket sampai dengan pasar-pasar tradisional itu sudah ada buah impor. Di mana buah lokal kita? Paling yang kita temukan adalah jeruk Medan dan jeruk Pontianak. Kemudian salak Pondo, dan baru kemarin saya ke supermarket ada salak Bali yang namanya salak Bali gula pasir. Salaknya kecil-kecil, manis. Nah, ini menarik. Ya. Nah, kemudian untuk gandum. Gandum tadi Pak Bagio datanya menarik sekali. Dari 10 juta tahun kemarin mungkin ya, bisa sampai 11 juta dan ada kecenderungan naik. Karena apa? Karena kita suka makan mie. Dan memang dulu itu, waktu zaman Pak Harto, gandum ini dikenalkan untuk orang-orang kita makan mie, makan roti, tujuannya adalah mengurangi tekanan konsumsi terhadap beras. Tapi sampai saat ini semakin meningkat, value-nya juga semakin tinggi. Nah, sebenarnya di dalam tahun 2007 dan Pak Bagio sudah melakukan
apa namanya penggalangan maupun kampanye untuk mengurangi impor terigu itu sebelum itu, mungkin 2 atau 3 tahun sebelum itu, ya. Saya masih ingat dengan Mas Bagio, kita ketemu dengan Pak Bupati Trenggalek, akhirnya kita membuat pabrik mokaf di Desa Karya, Kecamatannya Lupah di Kabupaten Trenggalek, ya. Dari pabrik yang sebulan cuma 20 ton, 15-20 ton, kemudian kita kelola menjadi 200 ton per bulan. Ya, udah bagus. Kita pakai untuk apa? Campuran apa namanya itu bawang goreng menjadi kriuk, menjadi crispy, ya. Kemudian kita pakai campuran roti maupun mie. Tapi tidak ada gerakan pemerintah untuk membantu sama sekali. Sama sekali tidak ada. Ada orang-orang Kadin minta, saya bisa dapat nggak 400.000 ton per bulan. Ya nggak mungkin, kita baru berbuat cuman pabrik-pabrik yang ada yang lain malah lebih kecil daripada kita, Pak Bagio, ya. Jadi sesuatu yang memang ide-ide kayak begini itu susah hidup di negeri ini. Nanti saya akan cerita yang lain. Nah, itu untuk gandum, ya, sehingga mokaf yang kita kenalkan itu ya sampai sekarang tumbuhnya itu tidak seperti yang kita harapkan, ya. Tidak mengurangi apa namanya, aduh mohon maaf ini saya tidak apa namanya tidak bisa mengurangi cukup signifikan terhadap impor gandum. Nah, kemudian untuk pangan mungkin saya selesai, tapi ini saya sedikit mengenai komoditi perkebunan. Yang paling menarik bagi saya adalah komoditi kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit? Pertama adalah Indonesia menguasai produk kelapa sawit di dunia. Dulu Malaysia, sekarang Indonesia. Luas kita juga paling luas, ya. Meskipun sebagian daripada itu dimiliki oleh Malaysia sendiri. Kemudian ada kemungkinan minyak sawit ini bisa menjadi alternatif sumber bahan bakar. Cuma kalau saat ini mungkin tidak tepat secara komersial. Karena sekarang kita jual CPO per kilo itu sudah Rp15.100. Ya. Kalau kita konversi menjadi biodiesel, kan kita jual cuma 6.000, 8.000. Berarti tekor. Oleh karena itu mungkin saat ini tidak tepat. Tapi teknologi perubahan ini, perubahan dari CPO menjadi bahan baku, itu sudah ada. Ya. Sudah dilakukan di Bali Tri, di daerah Parung Kuda, Sukabumi, di bawah Departemen Pertanian. Dan sudah hampir 3 tahun itu diuji cobakan, tidak ada masalah. Nah, tentang perkebunan mungkin cukup, tapi dari semua itu saya ada beberapa catatan. Yang pertama adalah ada teman saya di Universitas Diponegoro, Profesor Muhammad Nur. Dia ahli plasma dan dia bisa membuat produk untuk pengawetan, yaitu dengan ozon. Ya, saat ini sudah dilakukan di Kabupaten Batubara untuk cabai, sehingga ketika cabai panen raya itu harganya tidak turun, bisa dia simpan dengan pakai produk dia ini. Dan juga di Boyolali ada satu usaha pemasok di supermarket untuk sayur mayur, mereka gunakan itu, sehingga bisa lebih tahan lama, dan ini bukan bahan kimia, ya, pakai ozon. Kemudian saya mengajak teman-teman GMPI, ya, seperti yang Pak Bagio ajak tadi, adalah dari jaringan teman-teman GMPI ini sebetulnya bisa membuat klaster-klaster untuk mengembangkan singkong, ya. Karena kami dulu dengan Pak Bagio itu boleh dikatakan cukup berhasil. Kita hanya di kabupaten itu membangun klaster-klaster produksi singkong di kabupaten tersebut, sehingga suplai singkongnya itu cukup. Nah, singkong ini sebetulnya sangat bagus sekali karena singkong ini adalah produk yang gluten free. Jadi bagi anak-anak yang autism, ya, yang alergen, itu aman. Produk mokaf yang ada di luar negeri itu harganya mahal sampai 30.000. Tapi di Indonesia belum banyak orang tahu, sehingga harganya disamakan dengan harga apa Pak Bagio itu, harga
tapioka, ya, tepung tapioka. Nah, saya berharap teman-teman GMPI juga mulai melirik plasma nutfah kita yang cukup melimpah, yang kita adalah nomor 2 setelah Brazil, dan di situ ada banyak tanaman-tanaman yang banyak kandungan untuk zat aktifnya itu kandungannya bermanfaat untuk kesehatan, ya, seperti yang saya lakukan dengan industri cuka apel ini. Nah, kira-kira itu saya tidak bisa menyampaikan panjang lebar. Saya pikir cukup karena waktunya juga nanti terbatas. Mudah-mudahan apa yang saya pertajam tadi dengan data-datanya Pak Bagio dan juga ada beberapa pengalaman yang saya sampaikan tentang herbal, karena herbal ini mempunyai negeri ini mempunyai bahan baku yang sangat banyak, dan sekarang saya lagi meneliti satu tanaman dari Venezuela. Kalau di sini disebut singowalang, jadi daunnya ini bisa bisa apa ya, membunuh rasa sakit, menghilangkan rasa sakit. Itu satu. Dan yang kedua, saya baru dapat informasi dari Malang, itu ada satu tanaman yang orang makan itu bisa meningkatkan imun. Sehingga di satu daerah, waktu itu wali kota Malang yang bicara satu daerah itu relatif orang tidak terpapar COVID. Namanya itu cantigi. Cantigi, bahasa Jawanya itu apa ya? Aduh lupa saya namanya. Pakai manis gitu ya. Manis rejo, ya, cantigi. Tapi tanaman ini masih langka sehingga tidak mudah kita dapatkan daun-daunnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman GMPI bisa termotivasi dan mulailah kita menjadi orang-orang mandiri dengan berwirausaha di bidang pertanian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Motivasi. Tapi itu tadi menarik loh Pak, terkait dua penelitian yang terakhir Bapak sampaikan tadi. Yang pertama untuk meningkatkan imun. Ya, tentu di era pandemi sekarang kita butuh booster, apalagi dari tanaman-tanaman pangan, tanaman-tanaman herbal. Mudah-mudahan penelitiannya berhasil Pak dan bisa dikembangkan. Dan yang nggak kalah lagi tuh apa tadi Pak, yang satu lagi terkait mengurangi rasa sakit. Nah, ini ya, bagi yang muda-muda ini Pak, bagi yang singowalang itu masih galau, yang masih jomblo, ini mudah-mudahan bisa mengobati rasa sakit mereka Pak kalau makan tanaman ini, apalagi rasa sakit karena masa lalu gitu Pak ya. Enggak Pak, bercanda Pak. Siap. Ya, ya. Baik, mungkin kita langsung saja ke pembicara berikutnya. Nah, pembicara berikutnya ini Mas Bima Yudhistira. Beliau seorang pakar ekonomi, tapi cukup akrab juga dengan orang pertanian nih, temannya Prof. Cipta Lesmana juga ini. Halo Mas Bima, udah gabung Mas Bima? Halo Mas Yogi. Gimana? Udah nggak jomblo lagi? Ya, baik. Waktu dan tempat kita persilakan untuk Mas Bima Yudhistira. Silakan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih pada Ketum GMPI, tentunya Pak Awi. Kemudian Mas Yogi, ini yang dari tadi terlihat semangat dan bahagia sekali. Jadi ini salah satu kader GMPI yang paling semangat nih Mas Yogi. Dan persiapannya juga lumayan cukup lama ya untuk mempersiapkan acara ini. Terima kasih buat teman-teman di GMPI. Sebagian adalah teman-teman saya juga. Pak Ainur Rafiq, kemudian Pak Ahmad Subagio, nanti ada Bu Emma. Saya izin untuk share screen langsung saja. Oke. Jadi langsung aja judul besarnya adalah pertanian adalah masa depan pasca pandemi. Itu udah nggak ada perdebatan. Mau pertaniannya untuk pangan, mau pertaniannya untuk bahan baku obat dan kosmetik, mau pertaniannya untuk energi seperti biodiesel. Nah itu udah, ini salah satu masa depan yang cerah. Jadi kita boleh silau digital-digital, tapi ternyata digital tanpa ketersediaan makanan, kecukupan makanan. Digital e-commerce boleh pamer, setahun itu mereka bisa kumpulkan 400 triliun, tapi apa yang paling banyak dibeli di platform e-commerce? Salah satunya adalah kosmetik.
Nah, gitu. Kosmetik, obat-obatan, terutama selama masa pandemi. Jadi balik lagi ke pertanian. Nah, tadi ada Mas Yogi sempat saya dengar menanyakan juga sebenarnya, milenial ini pada nggak mau bertani gitu. Sebenarnya milenial itu maunya beli tanaman, tapi nggak mau bertani, Mas Yogi. Ya. Jadi ada data menarik, dan ini bukan hanya data Indonesia, tapi secara global. Ternyata orang itu, anak-anak muda itu lebih baik nggak punya rumah. Lebih baik dia ngontrak atau tinggal bersama orang tuanya. Sebagian spendingnya dialihkan untuk membeli tanaman hias. Dan itu bukan fenomena monkey business ya, seperti dulu Anturium sempat ditukar Innova dan segala macam, enggak. Ternyata ketertarikan untuk punya lebih banyak tanaman di dalam rumah itu sudah terjadi jauh sebelum masa pandemi. Khususnya startnya adalah pada tahun 2016. Jadi apakah milenial itu makin berjauhan dengan pertanian gitu ya, dengan kemudian sektor tanaman hias misalnya? Enggak juga. Mereka ingin berdekatan dengan hal yang ibaratnya mencitrakan pro terhadap lingkungan, udara yang segar di rumah, tapi mereka nggak mau capek-capek untuk masuk ke sektor pertanian. Dan porsi petani usia mudanya itu semakin menyusut. Sekarang tinggal tersisa kurang dari 12% untuk porsi petani yang usianya di bawah 35 tahun. Tapi orang di kota sebenarnya rindu pertanian, hanya nggak mau kotor tadi. Kemudian juga proporsi penduduk bekerja di pertanian, 1976 itu 65%, dari total tenaga kerja sekarang tinggal tersisa 29%. Jadi ini bukan hal yang bagus sebenarnya bagi ekonomi secara makro gitu ya. Orang suka makan, orang suka beli makanan fast food, tapi nggak mau nanam berasnya. Tapi nggak mau kemudian memikirkan dari mana sapinya, kemudian dari mana daging ayamnya atau telurnya atau sumber proteinnya, mereka inginnya mengkonsumsi. Nah ini jadi salah satu paradoks. Karena kalau kita melihat, memang betul selama masa pandemi, mereka yang di PHK di sektor formal atau kesulitan mencari pekerjaan di sektor formal, selama 2020 itu terjadi kenaikan yang cukup tinggi, angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian. Tetapi setelah ekonomi sudah mulai pulih lagi, balik lagi, orang itu kerjanya di sektor yang formal. Makanya ke depan kita khawatirkan yang tadinya plus 1 juta orang tambahan di sektor pertanian, sekarang menyusut lagi minus 1,1 juta orang di sektor pertanian tenaga kerjanya. Yang naik adalah perdagangan, industri pengolahan, jadi rekrutmennya sudah mulai naik lagi, orang sudah meninggalkan pertanian. Nah ini kalau begini caranya, semakin kita kembali lagi ke masa pra-pandemi, maka makin banyak yang akan meninggalkan sektor pertanian. Jadi benar-benar bisa krisis tenaga kerja di sektor pertanian. Jadi ini salah satu gambaran, kita boleh happy selama masa pandemi ada kecenderungan ya, orang memperhatikan sektor pertanian, bahkan di rumah-rumah yang sempit itu ditanam hortikultura misalnya, ditanam kemudian instalasi-instalasi modern, tetapi itu hanya temporer. Karena balik lagi orang akan mencari pekerjaan yang upahnya lebih tinggi, pekerjaan yang memberikan kepastian, stabilitas, atau pensiun ya, dan pesangon. Kalau kerja di sektor pertanian, khususnya yang informal, ya itu kan ada beberapa kekurangan dalam hal kepastian kerja. Nah itu, akhirnya ruralisasi yang tadinya diciptakan, sekarang balik lagi ke kota. Terjadi urbanisasi. Nah ini yang kita lihat jadi salah satu kekurangan, kenapa pemerintah pada waktu orang sudah senang dengan pertanian dan balik ke desa untuk bekerja sebagai sektor pertanian, ya sawah, kemudian kebun. Tapi kenapa ketika sektor formal sudah mulai buka lagi, maka yang terjadi menyedot lagi dari sektor pertanian. Akhirnya sektor pertanian mampu menyelamatkan ekonomi dari krisis yang dalam. Ekonomi pertanian itu, PDB pertanian selalu tumbuh positif, tetapi ternyata ini hanya temporer. Nah ini salah satu PR. Bagaimana yang sudah betah di desa, menggarap sektor pertanian, maupun masuk ke dalam off-farm bisnisnya, pengolahannya, itu tidak kembali lagi ke sektor-sektor yang tidak berkorelasi dengan pertanian. Nah, tantangan ekonomi ke depannya tentunya pertanian ini berkaitan dengan hampir semuanya. Krisis energi, salah satu solusinya adalah mendorong penggunaan biodiesel. Di Brazil penggunaan biodieselnya berasal dari etanol,
atau dari tebu misalnya diolah. Kemudian juga krisis pangan, harga komoditas pangan hampir semuanya mengalami kenaikan. Ada juga isu terkait dengan masalah lingkungan hidup. Jadi sekarang ini produk pertanian pun tidak selancar dalam 20 tahun terakhir ini. Karena selama ini pembeli ataupun buyer supermarket, importir di negara-negara tujuan ekspor pertanian, mereka menghendaki adanya standarisasi soal lingkungan hidup yang lebih tinggi. Nah, nanti akan saya jelaskan apakah ini bagian dari standarisasi yang biasa ataukah ini bagian dari proksi dari perang dagang. Kemudian daya saing tentunya, dan terakhir adalah digitalisasi, termasuk digitalisasi di sektor pertanian. Ini 5 hal ini akan menjadi salah satu tema besar sepanjang tahun 2022. Kalau pertanian tidak inline dengan kelima hal ini, maka daya saingnya pasti akan menurun, produknya pasti akan ditinggalkan karena tidak comply dengan standarisasi lingkungan hidup, atau cara-cara kuno secara tradisional pasti akan dilibas oleh pertanian di negara lain yang lebih terdigitalisasi atau terotomatisasi. Kita juga salah satu negara dengan ranking food security yang ya bisa dibilang kurang begitu bagus ya. Karena Indonesia berada di ranking 69 dari 113 negara. Dibilang jelek banget juga enggak, tapi dibilang bagus kali enggak. Nah, ada negara di Afrika, salah satunya adalah Rwanda. Ini sering disebut sebagai negara yang berhasil melakukan transformasi pertaniannya dengan smart farming, dengan smart agriculture, dan dulu Rwanda sering dijuluki sebagai negara yang perang saudara, negara kelaparan massal, tapi sekarang sedang membalap Indonesia dalam hal ketahanan pangannya. Nah, ini jadi salah satu PR besar untuk meningkatkan ketahanan pangan nih selama masa pasca pandemi. Beberapa komoditas bagus sebenarnya, jadi kalau ada yang bertanya, milenial kenapa tidak tertarik pada pertanian? Sebenarnya permintaan secara globalnya tinggi, tapi ada beberapa hal yang sifatnya mungkin teknis yang membuat kenapa stabilitas harga itu sulit tercapai di level hulunya. Banyak yang mengeluh harga beberapa komoditas pertanian itu meningkat dalam 1 tahun terakhir, hampir semuanya naik. Mau bicara sawit, mau bicara kemudian gandum, mau bicara kedelai, mau bicara katun, kapas, mau bicara kemudian kopi, kemudian juga gula, jagung, hampir semuanya naik, beras juga naik 11% lebih. Tetapi banyak yang bilang bahwa oke, itu harga internasional, tapi prakteknya kalau sebagai petani di on farm ya, mereka tidak menikmati kenaikan harga seperti yang dinikmati secara internasional. Entah distributornya, entah masih ada praktik tengkulak yang membuat sebenarnya nilai tambah dari kenaikan harga pangan internasional tidak bisa kemudian langsung ditransmisikan kepada kesejahteraan para petani. Karena rantai pasok kita terlalu panjang, ataukah kemudian karena petaninya misalnya skala lahannya terlalu kecil, atau masa panennya dilakukan secara bersamaan, sehingga ketika panen raya seperti cabai, ya udah panen raya di banyak daerah akhirnya harga cabai turun. Tapi kan itu salah satu hal yang harusnya bisa disiasati. Beberapa daerah selama tahun 2021 yang mengalami kenaikan pertumbuhan yang cukup tinggi itu adalah daerah yang menghasilkan ekspor, khususnya ekspor dari produk perkebunan dan pertanian. Dari Kalimantan hijau, Sumatera sebagian hijau, bahkan lebih hijau daripada daerah-daerah lain yang ada di Pulau Jawa. Jawa Bali itu masih merah, artinya kinerja ekspor pada triwulan ketiga lebih rendah daripada triwulan kedua 2021. Jadi ini bukti bahwa booming komoditas ya dalam jangka pendek meskipun kita belum tahu sampai kapan harga sawit akan bertahan, sampai kapan harga dari beberapa produk pertanian yang orientasinya ekspor ini akan bertahan, tapi setidaknya dalam jangka pendek bisa membantu pemulihan ekonomi di luar Jawa lebih cepat. Tapi ada isu besar, salah satu isu besarnya adalah, oke, Indonesia dan Malaysia ini kalau digabung 85% sekian dari total produsen CPO secara dunia. Lainnya ada Pakistan, ada beberapa negara-negara kecil lainnya. Tetapi kalau kita melihat dari tantangan globalnya juga nggak mudah. Meskipun kita juara dari CPO, tetapi sekarang ini banyak menggunakan proksi dari perang dagang
untuk menghambat ekspor suatu negara. Jadi arah pasca pandemi dan sebelum pandemi ada kemiripan, yaitu negara-negara masih melakukan proteksionisme. Kita masih lihat bahwa perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok pun juga nggak selesai. Setelah pandemi juga masih berlanjut, bahkan makin tegang. Nah, Indonesia sebenarnya kita tidak memiliki musuh secara politik ya dengan negara manapun. Kita adalah negara yang bebas aktif. Tetapi ada beberapa produsen minyak nabati misalnya di Eropa itu komplain perusahaan minyak nabati yang ada di India selain dari sawit, ada biji bunga matahari, ada kemudian minyak kedelai, ada dan juga minyak jagung. Mereka komplain bahwa ekspansi sawit Indonesia yang sangat signifikan ini mengancam juga market share dari produsen, sehingga mereka menciptakan isu lah, banyak sekali isu. Ada isu lingkungan, isu hak asasi manusia, ada perdagangan orang misalnya, dipekerjakan paksa di perkebunan sawit, itu bisa jadi isu yang mereka mainkan untuk menghambat ekspor sawit ke negara-negara yang punya produsen dan merasa terganggu. Jadi isunya adalah soal isu proksi perang dagang menggunakan hambatan ekspor, khususnya di produk-produk pertanian strategis Indonesia. Nah, ini akan terus berlanjut, jadi kita harus punya strategi-strategi khusus nih untuk menanggulangi black campaign, kampanye hitam yang nggak pakai data, yang kemudian menyamaratakan semua produk pertanian sebagai produk yang merusak lingkungan, ya, sehingga tidak layak untuk masuk ke negara seperti Eropa misalnya. Nah, nih, secara spesifik misalnya di Rusia hambatan non tarif atau hambatan di luar dari bea masuk yang paling terkenal adalah ada persepsi bahwa tidak mungkin minyak nabati itu untuk biofuel. Jadi ada kampanye yang dilakukan cukup masif di Rusia oleh produsen-produsen minyak nabati dari Eropa, dari India yang merasa pasar Rusia ini mulai bergeser kepada minyak kelapa sawit. Sehingga mereka gunakan berbagai cara. Dan kemudian juga kita lihat di beberapa negara Eropa itu punya kebijakan-kebijakan yang cukup sebenarnya berpolemik, seperti harus pencantuman logo kelapa sawit di setiap produk, dan beberapa supermarket itu menolak kalau ada makanan yang dijual mengandung minyak kelapa sawit, khususnya minyak kelapa sawit dari Indonesia. Nah, ini jadi salah satu bentuk trade war di bidang perkebunan, pertanian yang sangat mengganggu sebenarnya prospek dari pertanian di Indonesia. Ada lagi ESG, Standard Environment Social Governance. Kalau ada perusahaan kelapa sawit, ada perusahaan perkebunan, pertanian, membutuhkan modal, maka harus dipastikan mereka memenuhi syarat dari ESG, Environmental Social Governance Standard. Artinya mereka betul-betul harus punya standar yang sesuai dengan standar yang sebenarnya dibikin oleh negara-negara maju. Nah, kita sayangnya belum punya ESG tersendiri yang diaplikasikan, masih parsial ya. Misalkan sudah ada ISPO, sudah ada RSPO, tetapi masih dilihat belum menyeluruh seperti indikator yang ada di ESG. Jadi ini tantangan untuk pemain ekspor, harus betul-betul diperhatikan standarisasinya, kemudian juga diperhatikan organik tidak organiknya. Kalau beberapa buyer membutuhkan sertifikasi itu, nah itu harus dilakukan meskipun mahal misalnya. Dan di sini negara harusnya membantu dengan sertifikasi-sertifikasi, sehingga petani itu nggak mikirin seperti ini, mereka hanya berpikir produktivitas lahannya bagus, kualitas produknya juga terjaga dan sustain. Nah, untuk sertifikasinya harusnya bisa dibantu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, kita juga jangan berkecil hati di sektor pertanian, karena biasanya Indonesia ini sedang dibandingkan dengan Vietnam, tetapi ternyata hampir sebagian besar yang kita menang dalam hal competitive advantage atau comparative advantage RCE dengan Vietnam adalah di produk pertanian, peternakan, kemudian pengolahan makanan jadi dan produk kayu. Kita boleh kalah dengan Vietnam di elektronik, logam dasar, ya, besi bajanya kita kalah dengan Vietnam, daya saingnya. Kemudian kita juga kalah dalam hal barang modal, tetapi dalam hal yang berkaitan dengan sektor pertanian, kemudian hasil bumi yang diolah, Indonesia punya competitiveness yang jauh lebih tinggi dibandingkan pesaing dari Vietnam. Nah, ini satu kebanggaan pertanian kita sebenarnya nggak jelek-jelek banget, asal dikelola secara lebih serius lagi.
Ada fenomena juga kalau milenial males untuk masuk ke lahan yang becek, kemudian ya nggak menarik lah bagi milenial gitu untuk terlibat langsung. Ada juga yang mulai menggunakan robotisasi, dan pembelian robotisasi memang mengalami kenaikan signifikan. Banyak milenial di negara-negara maju sudah menggunakan berbagai fasilitas digitalisasi, mau dia menggunakan microchip yang ditempelkan misalnya kepada ternaknya, sehingga bisa dikontrol microchip itu hari itu dombanya makan apa saja, nutrisinya apa saja dalam kondisi sehat. Kalau GPS microchipnya tidak bergerak, berarti hewan ternaknya dalam kondisi sakit misalnya. Jadi semua informasinya sudah diolah menggunakan teknologi digital, khususnya Internet of Things atau IoT. Jadi ini salah satu peluang untuk efisiensi dan juga maksimalisasi dari produktivitas pertanian di Indonesia, kalau kita bisa mengadopsi ini. Dan digital bukan hanya punya drone, kemudian dari drone itu bisa menyebar pupuk, atau kemudian juga pestisida lewat drone ya, yang dikontrol oleh remote control, tapi juga kita bicara digital tentunya supply chain manajemennya. Dari mulai hulu sampai dengan hilirnya, pemasarannya, semua terintegrasi dengan digital. Sehingga ini yang diharapkan mampu meningkatkan minat nih anak-anak muda untuk masuk ke sektor pertanian. Jadi tinggal mungkin di depan komputer gitu ya, hari ini butuh pestisida, tinggal klik, kemudian langsung dilakukan penyemprotan oleh robot, dan juga untuk panen misalnya juga menggunakan robot, meskipun biaya investasi awalnya relatif mahal. Tantangan terakhir adalah soal kekurangan dari investasi. Kalau kita lihat dari chart investasi ini, kenapa pertanian kita belum optimal? Salah satunya mungkin investasi yang masuk di pertanian sekarang adalah investasi yang lama-lama. Jadi belum ada pengembangan baru investasi di pertanian. Jadi porsinya masih sangat kecil. Kalau kita bicara baik PMDN, misalnya PMDN di sektor pertanian itu hanya 23 triliun versus kontribusi sektor pertaniannya 1.574 triliun terhadap PDB. Jadi 1% aja nggak sampai. Belum kita bicara kemudian penanaman modal asingnya juga masih sangat kecil. Nah, jadi ini salah satu bentuk masukan juga sebenarnya. Kalau ingin pertanian maju, tentu investasi di sektor pertanian ini perlu didorong. Kalau ada venture capital untuk menyuntik startup adalah venture capital merah putih, gitu ya, Pak Erick Thohir bilang begitu. Ya harapannya venture capital itu nggak hanya menyuntik startup di jasa perdagangan, jasa kemudian e-commerce, ya, fintech, tapi juga tolong diarahkan untuk menyuntik teman-teman kita, anak-anak muda yang baru merintis usaha di bidang pertanian, karena butuh investasi yang sangat besar. Itu saya, Mas Yogi, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Bima. Mas Bima ini memang selalu kritis dan juga optimistis ya. Dan tadi dari paparan Mas Bima, kita mengetahui bahwasanya ternyata sektor pertanian kita tumbuh cukup signifikan dan menjadi salah satu apa ya, kalau di dunia sepak bola itu ibaratnya seperti pemain cadangan yang tiba-tiba merubah arah pertandingan dan berperan penting bagi kemenangan timnya. Nah, kira-kira mungkin pertanyaan seperti itu. Tapi ya, ibaratnya namanya pemain cadangan, ya kembali lagi setelah pertandingan selesai, ya jadi pemain cadangan. Super sub ya, istilahnya super sub. Begitu kondisi sudah mulai normal ya, sektor formalnya kembali lagi menyedot banyak pekerja ya, pertaniannya keteteran juga. Tadi juga dipaparkan Mas Bima, ternyata penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing di sektor pertanian juga masih relatif rendah, sementara kompetitor kita di luar itu sudah sangat-sangat strength dan lain sebagainya macamnya. Tapi kita punya keunggulan terkait besarnya digitalisasi dan mekanisasi di sektor pertanian yang mudah-mudahan itu bisa kita manfaatkan sedemikian rupa. Baik, ini para hadirin, kita tadi ada pertanyaan
Ini dari Ibu Syafailin. Mohon izin saya bacakan. Salam, sangat menarik para Pak Subagio dan Mas Aunorovic yang luar biasa, menambah pengetahuan dan pencerahan dalam bisa pertanian dan ketahanan pangan. Nah, ini mungkin pertanyaan spesifiknya lebih ke Pak Aunur ya. Untuk Pak Aunur, saya bertanya, apakah perkebunan sawit yang sekarang sangat masif itu akan dapat mengurangi kekayaan plasma nutfah yang ada di Indonesia? Nah, ini wording baru nih bagi kita yang awam di dunia pertanian. Apa itu plasma nutfah? Mari kita tanyakan ke Pak Aunur. Gimana Pak Aunur? Silakan Pak Aunur. Oke, terima kasih Mas. Mbak Ilin, terima kasih. Memang betul bahwa semakin besarnya sawit ini otomatis akan mengurangi kekayaan plasma nutfah. Karena sawit di Indonesia ini harusnya ada pembatasan, ya, pembatasan yang berkeadilan. Jadi saat ini yang paling besar itu hanya kelompok-kelompok tertentu saja, sehingga kesempatan-kesempatan pihak-pihak lain untuk bisa menikmati meningkatnya industri sawit tidak bisa, ya. Nah, oleh karena itu mesti ada pembatasan, misalnya satu perusahaan harus memiliki maksimum berapa ratus ribu hektar, misalnya begitu. Tapi kenyataannya ada beberapa grup yang sudah mempunyai land bank, itu sudah jutaan hektar, dan juga sudah tertanam, sehingga kalau di total dia akan menguasai. Ya. Nah, hal-hal seperti ini harus ada dorongan di pemerintah melalui DPR, ya, melalui parlemen, supaya betul-betul pemerintah menerapkan dan bisa mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan besar itu biasanya diatasnamakan, sehingga tapi pengelolaannya dia tetap menjadi satu. Nah, ini yang menyulitkan. Plasma nutfah itu adalah kekayaan negeri ini terbesar setelah Brasilia. Jadi di plasma nutfah yang kita kadang-kala tidak memperhatikan, seperti saya temukan tanaman dandang gendis. Tanaman dandang gendis itu adalah tanaman liar, tanaman pekarangan, orang yang nggak nyangka. Ternyata di dalam dandang gendis itu ada zat aktif yang bisa menghindari atau menyetop proses alfa-glukosidase. Alfa-glukosidase itu adalah proses perubahan karbohidrat menjadi gula. Nah, ini di-stop sama dia. Nah, itu yang salah satu tanaman yang saya ambil untuk salah satu produk saya. Nah, tanaman-tanaman yang liar yang tidak dimanfaatkan ini bisa kita teliti melalui lab, melalui universitas kita yang banyak, ya. Kita minta dicek kandungannya apa saja. Jadi teman-teman GMPI dan nanti mungkin dengan Bu Emma, tolong itu ada satu tekanan agar penguasaan lahan itu dibatasi. Jadi kalau Mbak Ilin benar sekali, jadi semakin masifnya sawit, ya, semakin melebarnya, maka plasma nutfah kita akan menjadi berkurang karena sawit ini kan homogen, ya, homogen dan agak rakus dengan air. Terima kasih, Mas. Kira-kira itu, Mbak Ilin. Mohon izin kepada para narasumber yang terhormat. Ini adalah request dari teman-teman GMPI. Mungkin dimulai dari Pak Bagio, kemudian Pak Aunur, dan Mas Bima. Untuk memberikan closing statement-nya ringkas, padat, boleh beberapa kesan, pesan, dan lain sebagainya macamnya. Mungkin kita mulai dari Pak Prof. Bagio. Silakan Pak, beri pesan bagi kami anak-anak muda di GMPI. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi GMPI ini kan punya jaringan yang sangat luas, begitu ya. Di setiap daerah ada. Maka ini potensi yang besar untuk kemudian bisa bersatu dalam konteks bisnis sebenarnya, begitu ya. GMPI mungkin bisa membuka satu usaha, begitu ya, yang kemudian memberi wadah bagi
anggotanya di seluruh daerah yang punya produk-produk khusus, produk-produk unggulan di lokasi. Misalnya katakanlah di lokasi tertentu ada kacang, misalnya di daerah Lumajang itu kacang tanah kan bagus-bagus begitu ya. Maka produk anggota di sana bisa memproduksi kacang sangre dengan kualitas yang sangat bagus, yang terstandar, dan itu mereknya milik daripada GMPI yang tadi itu usahanya apa ditentukan. Jadi semacam maklun atau co-packing ya istilahnya begitu, yang mana kemudian di pemasarannya dilakukan secara terpusat. Nah, ini akan memutus panjangnya supply chain, rantai pasok yang kemudian berakibat pada unggulnya dari sisi harga. Jadi kalau kita boleh tiru Unilever begitu ya, Unilever itu kalau datang pada satu negara atau pada satu bisnis yang tidak pernah dia lakukan, jadi masih meraba-raba, maka dia lakukan adalah maklun. Jadi bukan mendirikan pabrik. Nah, sama dengan itu, saya berharap GMPI dengan jejaring yang sangat besar ini, maka bisa menjadi potensi dikembangkan jejaring bisnisnya yang terkait satu sama lain sehingga memberi competitiveness yang baik di produk maupun kemudian juga bisa bernilai tinggi bagi anggota. Begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagio. Mungkin untuk tindak lanjutnya Saudari Dotul sebagai Wasekjen bidang pertanian dan kelautan bisa menindaklanjutinya. Ini bagus loh tawaran Prof. Bagio. Kemudian kita persilakan kepada Pak Profesor Pak Aunur-Rafiq. Ya Mas, terima kasih. Closing statement saya buat dalam bentuk syair bebas. Ya, saya bacakan. Modal utama seorang pemuda adalah akalnya. Aib seorang pemuda adalah sedikit akal. Jika akal dan hati bersatu, maka imajinasinya akan mengguncang negeri. Wahai pemuda GMPI, harapan negeri. Bersatu dan bersama mencari jalan. Kemakmuran lama ditunggu. Miskin petani, miskin pedagang, bukan harapan dan tujuan. Kau yang ditunggu bawa kesejahteraan dan kemajuan. Selamat menuju kemajuan. Bersatu membangun negeri. Terima kasih. Terima kasih Pak Aunur. Dan kata-katanya luar biasa Pak. Aduh, berat, tapi mudah-mudahan bukan berarti tidak mungkin ya Pak ya. Baik, Mas Bima, ini udah senyum-senyum aja nih. Ya, gini. Temannya Pak Prof. Cipta Lesmana ini. Ini jadi buat teman-teman. Silakan Mas, wejangannya, penjenengan. Ya, bukan wejangan ini kan dari teman ngomong ke teman gitu loh Mas Yogi. Jadi buat teman-teman di GMPI pertama ya terus lakukan perang wacana lah bahwa pertanian ini bukan sektor kedua gitu ya atau sektor-sektor yang kemudian dianggap sebagai sektor sekunder atau tersier. Tapi ini adalah sektor penggerak utama perekonomian gitu. Jadi tolong wacana seperti pertanian sebagai mainstreaming ekonomi itu terus aja gitu, webinar, diskusi-diskusi di daerah-daerah atau ada inovasi teknologi pertanian baru itu didiskusikan. Jadi perang wacana. Yang kedua, memastikan nih program-program pemerintah itu memang pada saat pemulihan ekonomi dan pasca pandemi ke depannya ini mempertimbangkan betul sektor pertanian ini. Subsidi tepat sasaran, ya, bantuan Alsintan juga tepat sasaran. Itu tolong dikawal sama teman-teman dari GMPI. Yang terakhir, kalau teman-teman GMPI mau investasi ya janganlah main Bitcoin gitu ya, janganlah main spekulasi di aset-aset yang nggak jelas gitu ya. Mendingan investasikan uang teman-teman atau kelebihan dana teman-teman di pertanian. Kalau ada teman yang ingin memulai usaha pertanian, pinjemin dia atau kalau bisa penyertaan modal. Sehingga ini bisa mendorong juga investasi di sektor pertanian. Gitu Mas Yogi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bima.
kayaknya kita mesti sering-sering kopdar nih Mas Bima biar kita selalu update dan renewable terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan nasional maupun hal-hal lain yang lebih bermanfaat lagi. Baiklah, kepada para narasumber kami ucapkan terima kasih, kemudian juga kepada para partisipan, ini juga ada dari GMPI dari berbagai daerah, kemudian juga dari kalangan masyarakat sipil dan lain sebagainya macamnya. Kami atas nama Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan ini tentu banyak kekurangannya, apalagi tadi di awal-awal tadi sempat ngejam beberapa kali. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan gangguan-gangguan tadi tidak mengurangi arti dan nilai daripada pertemuan kita kali ini. Sebelum kita tutup, mohon izin saya juga mau ngasih pantun ini. Baju batik sungguhlah menarik, batik merah sungguhlah cerah, harum wangi sepanjang waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter-pinter berpantun ini. Mantap. Tapi memang perlu generasi muda pinter berpantun ya. Oh ya, foto bersama. Mohon izin Pak Prof, Pak Aunur, Mas Bima. Oke, gimana operator bisa? Ya. Oke, bisa? Kasih apa, Pak? Aduh. Ya. Sip, 1, 2, tih. Lagi 1, 2, tih. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Nuhun sekali Pak Nur. Ya, Nah, itu Pak Prof ada Pak Prof. Apa? Kenapa? Lagi Pak Prof. Mohon izin kita foto bentar Pak Prof. Siap. Waduh, Mas Bima keluar. Ya udah. 1, 2, tih. 1, 2, tih. Oke, makasih. Terima kasih. Sehat selalu Pak Nur. Yuk, sehat Mas. Izin, ya. Nanti kontak-kontakan Mas.